adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesusku hebat, Yesusku dahsyat, yes. Nah, pada pagi hari ini, kakak Jeje senang sekali dapat bertemu adik-adik kembali. Tapi kakak tidak sendiri, bersama dengan adik Brian. Ya. Nah, pada pagi hari ini adik-adik, kakak mau ajak adik-adik semua untuk siap. Mari siapkan Alkitabnya, duduk dengan tenang, dan kita siap untuk beribadah pada pagi hari ini. Nah adik-adik, tapi sebelum itu kakak mau ajak adik-adik di rumah untuk menyapa teman-teman yang ada di sekitar adik-adik atau saudaranya kah, atau mama papa kah. Katakan, Shalom, selamat pagi. Nah, katakan lagi, Shalom, selamat pagi. Nah, kalau sudah, silakan duduk kembali dan mari adik-adik kita mau puji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Shalom, Shalom, selamat pagi. Adik-adik, mari kita mulai ibadah sekolah minggu ini dengan doa. Mari dalam sikap doa lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan jikalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih ya Tuhan, Kau boleh memberkati kami sepanjang kehidupan kami, terlebih sepanjang minggu, sehingga pada saat ini kami sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, kiranya kami boleh dengan fokus, kami boleh dengan semangat untuk memuji Tuhan dan boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga memberkati teman-teman kami yang mungkin tidak sempat bergabung, mungkin yang sakit Tuhan boleh sembuhkan, dan juga Tuhan kiranya mereka yang tidak bergabung ini boleh mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun lewat streaming YouTube nanti di minggu depan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, masih semangat kah? Aduh, kakak tidak dengar, masih semangat kah? Iya.
Walaupun kakak tidak dengar, kakak yakin pasti masih semangat. Nah, kita mau memuji Tuhan lagi karena hanya Tuhan Yesus yang layak dipuji dan disembah. Mari dengan penuh semangat kita sambil bertepuk tangan, kita menyanyikan lagu Memuji Tuhan Selalu. Menyembah Tuhan. Nah, kakak ajak adik-adik masih tetap dalam posisi berdiri. Kita naikkan pujian penyembahan karena hanya Tuhan Yesuslah yang layak dipuji dan disembah. Karena cintanya begitu besar kepada kita sampai tidak terukur sepanjang kehidupan kita. Untuk itu mari kita naikkan pujian penyembahan yang berkata, segala puji, hormat juga syukur. Adik-adik, kakak JJ mau tanya, adik-adik suka tidak membaca buku? Kalau jawabannya suka, buku apa yang sering adik-adik baca? Nah, sekarang kakak mau tanya nih, di sini ada adik Brian. Kira-kira Brian suka baca buku apa ya? Alkitab, kakak. Wih, keren ya. Ternyata Brian suka baca Alkitab. Kalau kakak JJ suka kadang baca komik, baca Alkitab juga dan buku-buku rohani. Nah, tapi adik-adik tahu tidak, ada satu buku yang sangat indah. Itu isinya perkataan Tuhan dan isinya adalah kebenaran. Apa namanya? Iya, namanya Alkitab. Nah, adik-adik siapkan Alkitabnya di sampingnya adik-adik. Dan mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian yang berkata, Alkitab buku terindah. Alkitab
Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Ada sukacita? Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh ada di hari ke-225 hari ini, Minggu 15 Agustus tahun 2021. 2 hari lagi kita akan memperingati 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akan membaca firman Tuhan pagi ini dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 21 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami datang menaikkan syukur karena kami hendak merenungkan firman-Mu yang memberikan kami kehidupan. Kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Hanya Tuhan yang menyucikan kami dengan darah-Mu yang kudus. Memberikan kami hikmat-Mu supaya apa yang kami baca, kami renungkan, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, firman yang hidup, yang menjadi kekuatan dan sumber hidup bagi kami berdoa dan menyambutnya dengan penuh sukacita. Amin. Kita akan membaca, adik-adik sekalian, Ibu Pendeta harap semua sudah mempunyai Alkitab. Ya, kita semua sudah ada Alkitab semua di tangan kita. Mari kita membuka dalam Kejadian pasal 21 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-21 dengan perikop atau judul Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Dengarlah firman-Nya. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikian jauhnya pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah adik-adik dan saya, bahkan semua kakak pengasuh yang membaca firman serta melakukan firman itu dalam kehidupannya setiap hari. Pagi ini tema kita adalah Tuhan menjaga kita. Tuhan menjaga kita. Cerita ini kita juga bisa lihat di dalam Kejadian pasal 16. Waktu Hagar sudah melahirkan Ismail, Tuhan melihat bahwa apa yang sudah terjadi dalam kehidupan Abraham, bahwa
Ismail ini pun juga merupakan anak yang juga mendapatkan berkat yang sama seperti Ishak. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan Abraham dan Sarah, bahwa Allah berjanji untuk memberkati Abraham dan Sarah lewat kehidupan mereka dengan anak mereka sendiri adalah Ishak. Dalam cerita ini Abraham juga mempunyai seorang istri yang bernama Hagar, seorang budak. Dia adalah perempuan dari Mesir dan melahirkan anak yang bernama Ismail. Kita melihat bahwa janji Tuhan itu dia memelihara bukan hanya Ishak saja. Karena dalam pembacaan yang kita baca ayat yang ke-13 berkata, tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Artinya Tuhan mengasihi semua orang. Ya, dari cerita ini terkadang kita lihat bahwa Tuhan hanya mengasihi kita saja, teman yang di sebelah atau agama yang lain, orang yang lain tidak dikasihi oleh Tuhan. Tidak. Tuhan mempunyai kasih yang besar dan luar biasa, karena seluruh kehidupan kita di dalam dunia ini kita boleh ada dan hidup itu karena Tuhan. Kita harus melihat cerita ini dengan baik. Di tengah COVID yang mendunia, anak-anak pun juga diajarkan oleh Tuhan dari cerita ini untuk belajar bagaimana mengasihi juga teman yang lain, orang yang lain, suku yang lain, agama yang lain. Juga kita harus sama-sama mengasihi, karena Allah Israel, Allah kita, mengajarkan kepada kita untuk mengasihi semua orang. Hal yang kedua dari cerita ini, dia disuruh pergi dengan anaknya. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Jadi bapaknya suruh pergi, tapi dia cuma kasih roti dengan air dalam satu kirbat, ya. Roti artinya makanan dan minuman, ya. Itu kebutuhan yang mendasar, ya. Adik-adik sekalian, Ibu Pendeta mau tanya, satu hari kalian minum air berapa gelas? Ayo jawab, ya. Banyak sekali anak-anak kecil jarang minum air, ya. Padahal otak kita membutuhkan air 90%. Darah kita, darah di dalam tubuh ini ada darah. Darah ini membutuhkan air 95%. Kalau satu hari kita tidak pernah minum air dan cuma hanya minum es, kita minum jus dan minuman-minuman dingin yang lainnya, itu tidak bisa menggantikan posisi air dalam tubuh kita. Air tetap air, karena air yang kita minum dia akan kirim ke darah dalam tubuh kita, membutuhkan 95%. Otak kita yang kita berpikir, kita bisa bicara, kita bisa jalan, membutuhkan air 90%. Ya, itu berarti tubuh kita ini memerlukan air. Nah, sekarang Abraham dia cuma kasih roti dengan air. Dalam perjalanannya air sudah habis. Mamanya membuang anaknya saja begitu dalam cerita ini, ya. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Aduh, kasihan, ya. Kalau mama kita, bapak kita buang kita, sudah tidak ada air, sudah, kau pergi cari air sendiri sudah. Pernahkah kita dibuat seperti itu? Kan tidak. Ini Hagar, dia sudah merasakan bahwa sudah tidak ada air lagi. Air itu penting sekali dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita masih bisa minum air, kita masih bisa mandi dengan baik, itu adalah anugerah Tuhan, ya. Ibu Pendeta mau cerita satu cerita. Ini ada satu surat itu ditulis nanti akan berlaku pada tahun 2070. Pada tahun 2070 itu isi suratnya begini. Semua kita akan botak. Baik laki-laki perempuan, rambut kita ini semua akan dicukur, tidak ada air untuk cuci rambut. Pakaian yang kita pakai ini, kita akan pakai berbulan-bulan dan kita akan buang. Terus dalam keluarga ini bapaknya cerita begini, nak, dulu itu bapak bisa cuci mobil, cuci motor. Ih, anaknya kaget, wah bisakah? Karena pada tahun 2070, nanti mereka akan
hidup mungkin itu cicitmu ya yang nanti akan ada. Mungkin juga dia belum bisa memperoleh air sebanyak yang kita peroleh hari ini. Ya. Air merupakan kebutuhan yang paling mendasar. Jadi kalau adik-adik kadang minum air tidak habis langsung buang saja ya. Kadang ya pulang sekolah kalau kita minum air aqua apa tidak habis langsung kita buang. Padahal kita juga sedang membuang sampah dengan sembarangan. Cerita ini mau mengajarkan kepada kita bahwa betapa tubuh kita memerlukan air karena air merupakan kebutuhan yang paling mendasar dalam seluruh kehidupan kita. Ada satu cerita, pada zaman kolonial orang berjuang mendapatkan emas. Pada zaman perang dingin orang berjuang mendapatkan minyak. Pada zaman sekarang yang adik-adik dan saya hidup ini, orang nanti akan berkelahi karena air putih itu. Ya. Karena itu hari ini lewat cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan memperhatikan semua orang dan Tuhan memberikan hikmatnya bagi semua orang bagaimana menjaga kehidupan yang Tuhan kasih kepada kita dengan baik dan benar. Karena hari ini coba kita bayangkan ada beribu-ribu orang ya ada di salah satu negara. Ibu pendeta menonton di sebuah berita, mereka tidak punya air di Ethiopia ya. Mereka harus minum kencingnya sapi ya. Sapi dia kencing, mereka datang buka mulut dan mereka minum. Bisa tidak adik-adik? Ya tidak mungkinlah kita di sini seperti itu karena Tuhan masih memelihara kita. Ya. Bahkan kencingnya sendiri dia minum karena sudah tidak ada air. Hari ini firman Tuhan sangat luar biasa mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita masih punya air yang banyak, kita bisa gunakan dengan baik untuk mandi, terlebih untuk minum ya. Terkadang adik-adik itu tidak mau minum air putih. Pagi bangun itu yang pertama sekali minum air putih, air hangat 2 gelas. Karena air itu yang pertama dia akan mengirimkan ke dalam darah kita, darah dalam tubuh ini. Dia perlu air 95%. Otak kita bisa baca Alkitab, kita bisa belajar, kita bisa bermain, kita bisa melakukan apa saja. Dia membutuhkan 90% air ya. Itu berarti air putih sangat berguna. Allah berjanji bahwa dia berkuasa memelihara orang Israel ya. Berkuasa memelihara. Tema kita bahwa Tuhan menjaga kita. Artinya penjagaan Tuhan sebelum kita lahir, sesudah kita lahir, setelah kita mati, Tuhan Yesus tetap menjaga kita. Dia memberikan kita kehidupannya ya. Bahkan dalam salah satu perkataan Yesus di kayu salib dia berkata, "Aku haus." Artinya dunia dalam keadaan haus, haus akan kebaikan, haus akan kebenaran. Sebab itu hanya Yesus saja yang bisa dapat memberikan kita kesegaran itu. Dia bisa dapat menyegarkan kita. Teriakan Yesus itu bukan teriakan Yesus. Dia mewakili kita untuk berkata bahwa banyak orang haus, banyak orang hidup dengan tidak benar. Ya, anak-anak sekolah minggu GKI Via Dolorosa Sempan Timika harus hidup dengan baik, hidup dengan benar. Jangan membuang sampah sembarangan. Kalau ketika orang tua bisa memberikan kamu makan, minum, gunakanlah itu dengan baik ya. 2 anugerah hidup di dunia ini. Yang pertama adalah adik-adik bisa tidur dengan baik, yang kedua bisa makan dengan baik ya. Karena biar kau punya uang, kau tidak bisa beli uang, tidak bisa beli selera ya. Uang bisa beli makanan tapi dia tidak bisa beli selera. Uang bisa beli tempat tidur tapi dia tidak bisa beli tidur ya. Kalau orang sakit bisa beli obat tapi sehat tidak bisa dibeli ya. Ini anugerah. Karena itu kalau hari ini kita diizinkan Tuhan hidup memperingati 76 tahun pada tanggal 17 Agustus besok hari Selasa kita akan memperingati kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Mari anak-anak sekolah minggu pun juga dibebaskan, dimerdekakan dari pemahaman-pemahaman hidup yang salah ya. Kadang tidak bersyukur kalau bapak mama masih siapkan makanan, minuman, kita tidak berdoa langsung makan dan tidak habis, kita lempar buang saja. Kita tidak tahu bahwa besok kita juga nanti akan mengalami kemiskinan karena berkat yang Tuhan kasih hari ini kita tidak menggunakannya dengan baik. Salah satunya adalah juga air minum itu ya. Ibu pendeta lihat ini banyak anak-anak sekolah minggu itu suka minum es saja.
jalan di mana-mana, pokoknya minum air yang bukan menjadi, biar kamu minum es, biar kamu minum jus, biar kamu minum susu, biar kamu minum teh, itu tidak bisa menggantikan posisi air dalam tubuh kita, ya. Itu berarti pelajaran hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengucap syukur dengan berkat yang diberikan oleh Tuhan bagi kita selama kita masih bisa makan, kita masih bisa tidur, kita masih bisa minum, ya. Kalau bisa makan, bisa tidur, itu adalah 2 anugerah hidup yang adik-adik syukuri, ya. Harus syukuri. Karena hari ini ada banyak anak-anak teman-teman kita yang ada di rumah sakit yang butuh oksigen. Hari ini banyak anak-anak kita yang tidak punya bapak mama karena sudah meninggal karena COVID, ya. Jadi kita harus bersyukur kalau kita masih ada, itu karena Tuhan Yesus memberikan kita kesempatan hidup supaya kita bisa dapat berbuat baik, kita bisa dapat mengucap syukur kepada Tuhan atas hidup ini, belajar dengan baik, menjaga tubuh ini dengan baik, mengucap syukur kalau Bapak dengan Mama masih bisa kasih kalian makan dan masih bisa sekolah walau lewat online, masih bisa makan minum, masih bisa pakai baju yang baik. Karena nanti dalam tahun 2070 yang tadi Bu Pendeta cerita, itu untuk cuci mobil atau untuk mandi, tidak bisa kita mandi lagi pada saat itu tahun 2070. Orang nanti semua pakai hand body, pakai parfum, hairspray, karena sudah tidak ada air. Rambut di kepala kita semua akan menjadi botak, dan orang akan mengalami sakit gagal ginjal karena kekurangan air dalam tubuh. Jadi kalau hari ini kita masih bisa minum, kita masih bisa makan, Tuhan masih menyiapkan kita matahari, Tuhan masih memberikan kita kekuatan untuk bisa bernafas, hidup, bisa tidur, bisa makan, itu adalah anugerah yang sangat luar biasa. Adik-adik bersyukur kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, karena itu kebaikan itu jangan hanya kamu terima saja, tapi kamu pun juga dapat membaginya bagi teman yang lain yang bukan harus jemaat Via Dolorosa, ya. Teman yang mungkin muslim atau tetangga kamu yang dari kampung lain, ya. Belajar juga mengasihi orang lain. Karena firman Tuhan hari ini mengajarkan kita juga untuk harus juga mengasihi suku lain, agama lain, orang lain yang mungkin kekurangan air, kekurangan makan, kekurangan pakai. Kita juga harus belajar membagi kepada mereka. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian hari ini dengan firman-Nya. Shalom, selamat pagi. Ya adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Ibu Pendeta. Kita mendengar bahwa Allah mengasihi dan memelihara Hagar. Tapi bukan cuma Hagar, kita semua juga dikasihi oleh Allah karena Allah itu baik. Untuk meresponi firman Tuhan telah kita dengar, mari adik-adik kita menyanyikan lagu Allah itu baik. Saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari adik-adik siapkan persembahannya, dilipat dengan rapi. Setelah dilipat, dimasukkan ke tempat-tempat yang sudah disediakan orang tua kita di rumah. Untuk mengiringi persembahan syukur kita, mari kita menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Itu semua
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami bersyukur di hari ke-225. Pada hari Selasa besok kami akan memperingati 76 tahun perjalanan bangsa dan negara kami, genap usia 76 tahun. Kami bersyukur sebagai anak-anak Indonesia, memberkati kami semua dalam berkat-berkat yang kami peroleh dari Bapa dan Mama. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan Yesus, kami masih bisa melihat matahari, kami bisa masih minum, kami bisa masih makan, karena ada teman-teman kami yang ada di ruang ICU yang juga ingin bernafas dengan baik tapi mereka tidak bisa bernafas. Mereka harus pakai oksigen. Hari ini ada anak-anak atau teman-teman kami yang tidak punya Bapa dan Mama. Hari ini ada teman-teman kami di negara yang lain yang tidak bisa minum seperti kami. Kami diingatkan belajar untuk mengucapkan syukur kepadamu Tuhan Yesus. Karena kami masih bisa makan, kami masih bisa minum, kami masih bisa belajar, kami masih disayang sama Bapa dan Mama, kami masih bisa mendengarkan firman-Mu di setiap hari Minggu pagi. Sebab itu tolong kami, waktu kehidupan ini kami jangan gunakan hanya untuk bermain HP saja. Kami boleh minum dengan baik, kami juga mengingat teman-teman kami yang hari ini tidak minum dengan baik. Karena memang tidak ada air minum. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu bagi kami. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang kekurangan air, kekurangan makan minum, yang tidak mendapatkan kasih sayang dari Bapa dan Mama mereka. Tuhan Yesus memberkati. Yang mungkin ada di panti-panti asuhan, yang mungkin ada di tempat-tempat pengungsian, yang mungkin ada di penjara, di rumah sakit jiwa, yang mungkin ada di ruang ICU, yang ada di rumah sakit karena COVID. Tuhan Yesus melihat mereka, kiranya tolong mereka, beri mereka sehat, kuat, beri mereka makan, minum, pakai, seperti Tuhan Yesus memelihara kami. Karena kasih-Mu Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan atas hidup kami, yang menciptakan kami, yang menjaga kami, yang memelihara kami, seperti cerita di dalam Alkitab. Hari ini kami baca bahwa ketika itu Hagar dia berteriak, berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan dia air. Dan mereka dua dapat minum. Kami masih minum dan menikmati kebaikan Tuhan, itu adalah anugerah-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami untuk menggunakan kehidupan ini dengan baik. Program dari pengasuh, Tuhan memberkati kakak-kakak pengasuh, badan pengurus PAR, beri mereka sehat kuat, beri mereka juga menjaga kehidupan mereka dalam kekudusan dan kebenaran, agar mereka pun juga dapat mengajarkan kebenaran-kebenaran yang Tuhan taruh dalam diri mereka dengan baik kepada kami. Mereka menjaga kehidupan mereka dalam kekudusan dan kebenaran. Karena tanpa kekudusan, semua yang diajarkan hanyalah sia-sia. Kami berdoa juga untuk semua program dari Persekutuan Anak dan Remaja dalam memperingati hari ulang tahun PAR, bahkan juga Natal PAR di tahun ini dalam pencarian dana. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa kami boleh ada di tahun ajaran yang baru, walau kami masuk sekolah dan belajar secara online. Kami yang di TK, SD, SMP, SMU, yang belum katekisasi, Tuhan Yesus memberkati kami semua. Kami boleh dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus yang memberikan kami hikmat yang tertinggi. Juga kami mengasihi Bapa dan Mama yang adalah Allah kedua. Kami boleh mengasihi semua kakak, adik, teman-teman di rumah kami, bahkan semua tetangga, teman, dan saudara kami. Kami juga diajarkan hari ini belajar bukan hanya mengasihi satu suku kami, satu kampung kami, satu tetangga kami, tapi orang lain pun juga, agama yang lain, bahasa yang lain, suku yang lain. Teman-teman yang lain, kami belajar menerima mereka, mengasihi mereka, memberkati mereka. Hari ini kami diajarkan banyak hal. Kami diajarkan sebagai anak-anak sekolah minggu, yang juga kami kadang minum air, kami tidak habiskan air dan kami buang saja. Terkadang kami membiarkan air mengalir di keran dengan begitu saja. Sementara di tempat yang lain, mereka tidak punya air, mereka harus minum kencingnya sapi. Mengajarkan kami untuk belajar menghargai kehidupan ini. Bahwa tubuh kami memerlukan, otak kami memerlukan air 90%. Darah dalam tubuh kami memerlukan 95% air. Itu berarti air merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dalam hidup kami. Tuhan Yesus ajarlah kami untuk menggunakan air ini dengan baik, bahkan juga membagi air kebenaran ini bagi banyak orang. Adalah firman-Mu itu.
Terima kasih, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Jika ada teman-teman kami yang sakit, Tuhan Yesus beri kesembuhan. Yang berduka hiburkan, yang salah jalan luruskan, yang lemah imannya Tuhan kuatkan, dan kami boleh terus belajar menjadi anak-anak yang baik di semester yang baru. Kami boleh belajar, kami boleh menghargai Bapa dan Mama, kami boleh bekerja, cuci piring, kami boleh membantu Bapa dan Mama, tidak hanya bermain game saja, bermain HP saja, tapi kami belajar menjaga kehidupan kami, tubuh kami dalam kekudusan dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kami telah memberikan persembahan syukur, terima dan berkati. Biarlah apa yang kami berikan dipakai untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Teman-teman yang belum memberikan, Tuhan Yesus juga memberkati. Kami menyerahkan kehidupan kami semua dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami, inilah syukur sembahyang kami, memberkati bangsa dan negara kami, memperingati 76 tahun hari Selasa 17 Agustus, Tuhan memberkati. Biarlah bangsa kami, Bapak Presiden, dan semua jajarannya sampai pemerintah di kampung-kampung dipelihara oleh Tuhan Yesus. Pemerintah adat dan gereja berjalan bersama-sama melakukan semua tugas yang Tuhan percayakan dengan penuh cinta kasih. Inilah doa kami, memberkati orang tua kami, memberkati kakak pengasuh, guru-guru di sekolah, teman-teman kami, tetangga, teman dan sahabat, semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman yang sakit karena COVID-19, Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan kesembuhan. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Masa depan dan kehidupan bangsa dan negara, Tuhan pelihara jaga gerejamu, bahkan sekolah di mana kami ada, sekolah minggu, Tuhan Yesus juga memberkatinya. Inilah doa dan sembahyang kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang memimpin kami boleh ada di hari ke-225 memperingati 76 tahun perjalanan bangsa dan negara kami besok hari Selasa. Kami sudah berdoa bersyukur menyambut hari ini, menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam kuasa dan anugerah-Mu Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas, walaupun di masa pandemi ini yang belum berakhir, tapi kita percaya bahwa Allah memberkati kita, Allah menyertai kita. Nah adik-adik, untuk menutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu El Shaddai.
Mari kita semuanya berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan, mengakhiri ibadah kita di minggu pagi ini. Kita semua berdiri dan kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya turun menyertai persekutuan anak dan remaja Jemaat GKI Via Dolorosa Sempan Timika mulai dari hari ini terus kekal selama-lamanya. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu. Selamat memperingati 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa ibadah minggu depan live YouTube. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.